Yang kedua, amaliyah untuk badan. Bila mana terkena sakit, segera disembuhkan. Selama minuman itu masih ada pada badan kita, itu untuk penyembuhan penyakit. Penyakit itu akan segera sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penolak daripada mara-mara bahaya bilahi. Yang kedua adalah bisa saja minum untuk penawar segala penyakit dan juga untuk wasilah ruqyah. Wa insyaallah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu atas biiznillah kehendak Allah. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bilisani kulli arif. Kepada sahabat YouTube dimanapun Anda berada, tidak lupa juga kepada sahabatku grup WhatsApp Majelis Al-Qarni, grup WhatsApp Majelis Sholawat dan juga yang lain. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan juga dikabulkan. Kita punya azam, punya keniatan, punya hajat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kami akan berbagi amaliyah yang hal itu wa insya Allah bisa untuk mengobati penyakit yang ada di badan kita. Kita selaku manusia tidaklah pasti selalu diberikan kesehatan, pasti ada kalanya yang namanya sakit. Daripada hal yang demikian, haruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk selalu diberikan umur yang panjang namun sehat walafiat. Kita sebagai manusia semakin berumur, semakin menambahkan umur, semakin menambahkan sakit. Bila mana kita inginkan panjang umur, ya harus siap dengan penyakit. Itu seperti itu. Lah penyakit itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semakin panjang daripada umur kita, pasti akan semakin dekat akan penyakit itu. Lah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana penyakit itu ada pada diri kita, ya, itu lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat disembuhkan dengan wasilah yaitu perkara-perkara mengambil daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Salah satu amaliyah yang dapat untuk menolak daripada bala atau musibah atau penyakit itu, beliau itu mengutip salah satu hadis Nabi SAW yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, yakni sholat fajar, yang rakaat pertama itu membaca alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan juga rakaat yang kedua adalah membaca alam tara, maka tidak akan terkena musibah, penyakit dan juga yang lainnya. Ini yang dikaji oleh Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud, diijazahkan oleh beliau. Siap dengan membaca yang pertama adalah alam nasrah, yang kedua adalah alam taro, atau yang pertama alam taro, yang kedua adalah alam nasrah. Man qara'a alam wa alam salima minal alam. Siapa yang membaca alam taro dan juga alam nasrah di setiap maka dia akan selamat daripada penyakit. Itu untuk syifa, ya, untuk obat. Penting kita melaksanakan dengan ikhlas. Yang kedua, amaliyah untuk badan supaya bila mana terkena sakit segera disembuhkan, ya, memiliki badan sehat ketika kita minum sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan doanya juga ada. Ini disampaikan oleh beliau Abah Kurus Kumbal, yang amaliyah ini sudah banyak disebarluaskan untuk diamalkan oleh kalangan para mukminin.
mengambil dari salah satu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas. Ini adalah hadis hasan ya oleh At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Nabi SAW berkata, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir, janganlah kalian minum sekaligus seperti minumnya unta, walakin ishrabu mathna wa thulatha, tetapi minumlah 2 kali atau 3 kali, wasammu idza antum syaribtum, sebutlah nama Allah jika kalian minum, wahmadu idza antum rafa'tum, dan pujilah Allah jika kalian mengangkat gelas dari mulut, yaitu sesuai dengan sunnah Nabi. Ketika minum, sebelum minum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah minum kita ucapkan Alhamdulillah. Itu diulang 3 kali sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum minum itu anjuran dari Abah Guru Sekuful itu dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkat Rasulullah, mudah-mudahan hal ini menjadikan obatnya. Intinya seperti itu, bi barakatil Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu minum. Kalau bisa ditambahi Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Setelah itu baca sholawat. Sholawatnya tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda'i wa shifaiha wa nuril absari wa biya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah itu kita minum Bismillahirrahmanirrahim, kita minum. Sudah minum, Alhamdulillah. Itu berkata para guru-guru kita, siapa yang mendawam atau meminum dengan cara seperti itu ya, atau minimal nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minum Bismillahirrahmanirrahim, kita minum Alhamdulillah. Sudah lagi kita minum lagi Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah sampai 3 kali. Selama minuman itu masih ada pada badan kita, itu untuk penyembuhan penyakit. Oh, insya Allah penyakit itu akan segera sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penolak daripada mara-mara bahaya bilahi. Ya, bila mana ada penyakit-penyakit yang sifatnya mengganggu ya, dari bangsa-bangsa lembut, wa insya Allah ya, akan keluar dengan sendirinya. Bisa untuk minuman syifa ataupun minuman obat. Yang kedua adalah bisa saja minum untuk penawar segala penyakit dan juga untuk wasilah ruqyah, wa insya Allah. Yang penting bila mana kita melakukannya, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu atas biidznillah, kehendak Allah. Mudah-mudahan dalam hal ini bisa mendatangkan kebaikan dan juga manfaat. Bila mana hal ini bisa mendatangkan kebaikan, silahkan di-share ya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.